Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fari dari kelompok 3 untuk mata kuliah Resampling Method. Nah, adapun anggota kelompok saya, yang pertama itu Ilvan Zulkarnain, Amalia Ramadhani, Muhammad Al Ghifari, Bulan Ramadhani, Istar Al-Fatih Al-Malik Nur, Alifa Kairina, Wafiq Asisa Jusman. Nah, adapun materi pertama yaitu memasukkan data ke dalam program program Word. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu buat data di Word dengan menggunakan format DAT atau misalnya cookies DAT. Untuk mempersiapkan data yang akan dianalisis, kita juga perlu membuat file teks. Nah, adapun contoh datanya adalah data Quick Grill Scout sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di layar share screen datanya. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu tentang uji perbedaan antara median dengan prosedur eh, pengacakan atau randomization yang akan dijelaskan eh, oleh pemateri berikutnya. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Wafik Asisa Jusman. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu apakah perbedaan yang diamati antara kedua median tidak biasa atau berbeda untuk 9 set pengamatan yang dibagi menjadi 4 dan 5 kasus. Next. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu eh, dari 9 observasi yang ingin diuji, kita lakukan randomisasi, di mana 9 observasi ini secara acak dibagi menjadi 2 kelompok. Adapun hasil randomisasinya yaitu kelompok 1 ada 0, 1, 2, dan 5. Kelompok 2 ada 3, 6, 7, 8, dan 16. Nah, setelah melakukan randomisasi, kita lanjut menghitung perbedaan antara median atau nilai tengah. Nah, di mana untuk kelompok 1 nilai tengahnya yaitu sebesar 1,5, untuk kelompok 2 nilai tengahnya sebesar 7, untuk selisih median kedua kelompok yaitu sebesar 5,5. Nah, selanjutnya yaitu kita ulangi prosedur tersebut sebanyak 10.000 kali yang akan menghasilkan distribusi probabilitas dari hasil yang mungkin. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai pengamatan di mana nilai pengamatan itu sebesar 5,5 dengan distribusi yang dihasilkan. Jika hasil observasi kita sangat jauh dari distribusi probabilitas yang diperoleh dari randomisasi, maka kita mungkin menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Baik, itu saja dari saya. Saya berikan pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Zulkarnain. Adapun langkah-langkah yang pada software sebagai berikut. Nah, pada menu utama prosedur sampling, pilih analisis, kemudian pilih randomization, tes, kemudian pilih bandingkan median dari dua sampel, kemudian klik file, open, cari file data Anda, kemudian pilih file tersebut, lalu klik open. Nah, kemudian pada jumlah replikasi, pilih 10.000, lalu klik run. Next. Nah, adapun output yang dihasilkan dapat teman-teman lihat. Output di samping menunjukkan median kelompok 1 sebanyak 1.500, median kelompok 2 sebanyak 7.000, dan selisih median yaitu min 5.500. Nah, berdasarkan distribusi empiris sampling, diperoleh 95%. Lower CL sebesar minus 5.000 dan upper CL sebesar 5.000.
Jadi nilai pengamatan yang didapatkan sebesar min 5.500 berada di bawah batas, bawah interval kepercayaan sekitar 0. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji perbedaan kelompok menggunakan nilai T sebagai ukuran perbedaan kelompok. Dari proses yang telah dilakukan, didapatkan output sebagai berikut. Nilai t-value yang diamati sebesar min 2,277 sangat tidak mungkin jika memang tidak ada perbedaan antara kelompok. Dari 10.000 sampel, hanya terdapat 142 sampel yang menghasilkan nilai T yang lebih kecil dari min 2,277 dan 231 sampel yang menghasilkan nilai T yang lebih besar dari plus 2,277. Dapat dilihat pada output tersebut. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok dengan nilai P yaitu 0,0373. Sekian dari saya kembalikan. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Wulan Ramadhani. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ada pada slide sebelumnya. Adapun hipotesis yang digunakan di sini, H0-nya itu kedua kelompok tersebut mempunyai sebaran yang sama dalam populasi, sedangkan H1-nya kedua kelompok tersebut tidak mempunyai sebaran yang sama dalam populasi. Nah, jika hipotesis 0 tadi itu benar, maka 9 skor berasal dari distribusi yang setara atau sama. Jika kita membagi 9 skor tadi yang diamati secara acak menjadi kelompok 4 dan kelompok 5, kita mengharapkan median dari kedua kelompok tersebut kira-kira sama. Adapun batas kepercayaan 95% berada pada rentang min 5,0 hingga plus 5,0, yang mana menunjukkan bahwa hipotesis 0 tadi itu benar. Kita akan mengamati perbedaan median dalam kisaran ini sebanyak 95%, ketika kita mengurangkan median untuk sampel yang lebih kecil dari median untuk sampel yang lebih besar. Next. Nah, berdasarkan output tadi, perbedaan median yang kita amati itu berada di bawah batas interval kepercayaan, yang artinya tolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa populasi yang diwakili oleh sampel memiliki distribusi yang sama. Sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alifa Hairina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi bootstrap. Ketika kita memiliki sampel dari dua kelompok, seperti pada studi kue Girl Scout, kami mengambil sampel bootstrap terpisah dari masing-masing kelompok. Adapun tujuan dari dilakukannya bootstrap ini yaitu untuk mengestimasi interval kepercayaan dari statistik yang menarik, seperti nilai T yang dihitung atau perbedaan antara median dari dua kelompok. Interval kepercayaan akan menghasilkan perkiraan seberapa besar dari statistik tersebut dapat bervariasi apabila dilakukan pengambilan sampel berulang kali dari distribusi populasi yang sama. Next. Bootstrap tidak memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi populasi. Oleh karena itu, digunakan distribusi sampel sebagai representasi terbaik dari distribusi populasi. Bootstrapping cenderung berfungsi lebih baik ketika kita memiliki sampel besar. Dalam kasus sampel besar, metode ini lebih akurat dan lebih stabil tentang statistik yang sedang diteliti. Dalam bootstrapping, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Artinya data yang telah diambil sebagai sampel bootstrap akan berkemungkinan untuk muncul kembali pada sampel bootstrap berikutnya. Hal ini menyebabkan variasi yang lebih beragam. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istar Al-Fatih Malik Nur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi bootstrapping. Di sini, pada ilustrasi kali ini, kita menggunakan data yang sebenarnya terlalu kecil untuk
bootstrapping yang sesungguhnya, tapi bisa dikatakan cukup memadai untuk melakukan ilustrasi. Jadi sampel yang kita amati ini itu N1-nya sama dengan 4, N2-nya sama dengan 5, menghasilkan t-value sebesar 2,277 dan perbedaan antara median sebesar negatif 5,5 didapatkan dari 1,5 dikurangi 7. Nah, dalam setiap pengambilan bootstrap yang diberikan, setiap nilai yang diamati dalam sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk diambil. Bootstrap 1 menunjukkan hasil yang mungkin jika kita secara acak mengambil dengan penggantian dari masing-masing sampel yang kita amati. Di sini kita kebetulan mengambil nilai terbesar dalam kelompok perlakuan sebanyak 3 kali dalam 5 kali percobaan, yaitu 16. Dalam bootstrap 2, kita sama sekali tidak mengambil nilai tersebut, tidak ada nilai 16 di bootstrap 2. Untuk setiap sampel bootstrap, kita mencatat statistik yang bisa kita perhatikan, seperti selisih antara median yang bernilai negatif 14 dan negatif 3. Nilai T yang diamati adalah 3,52 dan 1,66. Kita dapat menghasilkan distribusi pengambilan sampel untuk statistik yang mewakili nilai yang mungkin jika kasus diambil dari populasi yang mirip dengan sampel yang kita amati. Perbedaan paling ekstrim antara median yang mungkin terjadi dari populasi yang tampak seperti sampel pengamatan kami adalah 0 atau 5 untuk kelompok kontrol dan 3 atau 16 untuk kelompok perlakuan. Jadi, sampel yang di bootstrap dapat menemukan nilai ekstrim seperti negatif 16 di satu sisi atau 2 di sisi lain. Distribusi bootstrap akan dipusatkan pada nilai sampel yang diamati, namun menunjukkan perbedaan median sebesar negatif 5,5. Terus, nah, samping ini, di gambar ini adalah distribusi pengambilan sampel bootstrap berdasarkan 10.000 sampel ulang. Interval kepercayaannya 95%, berkisar antara negatif 14,5 hingga negatif 1. Jadi perbedaan median sebesar 0 tidak mungkin terjadi mengingat populasi yang mirip dengan sampel kami. Perbedaan median tertentu seperti negatif 9 atau negatif 10 tidak mungkin terjadi berdasarkan data kami. Namun perbedaan negatif 11 mungkin terjadi, tetapi tidak dengan negatif 12 ataupun negatif 13. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin diperjelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.